Identifikasi dan pengendalian potensi bahaya di laboratorium. Lembar potensi bahaya pekerjaan. 1. Lembar potensi bahaya pada suatu pekerjaan ditunjukkan untuk para profesional di bidang keselamatan di tempat kerja, seperti petugas K3, peneliti utama, para dosen dan guru, dan juga pihak yang berkepentingan lainnya. Potensi bahaya fisik, jatuh dari tangga dan kejatuhan benda, tergelincir di permukaan licin, tidak rata atau rusak, tersangkut, pakaian, rambut, jemari pada alat yang berputar atau bergerak, luka bakar, jika terkena bahan kimia yang sangat dingin dalam bentuk gas, tersengat listrik, dan keracunan oleh bahan kimia yang berbahaya. Liburan. Terpotong atau tertusuk, kebakaran dan ledakan dari bahan kimia yang berbentuk gas, padat, cair, atau dari reaksi bahan kimia yang tidak terkontrol. Ledakan yang terjadi pada alat atau benda yang bertekanan. Terbakar karena penggunaan api atau permukaan alat atau benda yang panas. Benda-benda yang terpental karena ledakan di dalam autoklav atau sentrifuge. Dan kerusakan pada mata karena percikan bahan kimia. Selanjutnya, keselamatan fisik. Yang pertama, berhati-hati dalam menggunakan peralatan laboratorium. Yang kedua, pindahkan jika ada kabel yang dapat membuat orang lain terjatuh. Yang ketiga, tidak menyimpan barang di jalur lalu lintas laboratorium. Ketika menggunakan listrik, yang pertama, tidak memasukkan benda lain. Yang kedua, cabut kabel sebelum selesai digunakan. Yang ketiga, tidak menggunakan outlet secara berlebihan. Yang keempat, jauhkan dari sumber air. Jika menggunakan api, yang pertama, tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Yang kedua, kontainer dari metal dan kaca terlihat tidak panas ketika dipanaskan. Gunakan sarung tangan tahan panas atau menjepit untuk memegangnya. Yang kedua, tidak meletakkan kontainer panas langsung di atas lapisan bench terlebih dahulu. Selanjutnya, potensi bahaya kimia. Yang pertama, eksposur terhadap segala macam bahan kimia yang digunakan di dalam masing-masing laboratorium. Yang kedua, korosif. Yang ketiga, iritan. Yang keempat, toksik. Yang keempat, neurotoksik. Yang kelima, asfiksian. Yang keenam, alergen. Yang ketujuh, karsinogen. Yang kedelapan, mutagenik. Yang kesembilan, teratogenik. Yang kesepuluh, radioaktif. Selanjutnya adalah ketika kita menggunakan bahan bahaya kimia, bacalah baik-baik informasi pada suatu bahan kimia itu sebelum digunakan, yaitu dengan tidak menyentuh, tidak mencicipi, dan tidak menghirup bahan kimia tersebut, tidak mencampur bahan kimia dengan sembarang bahan lainnya. Selanjutnya, ketika kita menggunakan bahan kimia, yang pertama itu kita harus berhati-hati dalam memindahkan bahan kimia tersebut. Yang kedua, pastikan kontainer bahan kimia selalu dalam keadaan tertutup dan tidak digunakan. Yang ketiga, anggaplah seluruh bahan kimia tersebut berbahaya. Dan keempat, berikan label pada setiap bahan kimia saat kita menyimpan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahaya potensi biologi yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut. Yang pertama ada eksposur terhadap berbagai macam bahan biologi yang digunakan dalam laboratorium. Yang pertama itu ada virus, yang kedua ada bakteri, yang ketiga ada fungi atau jamur, yang keempat ada parasit. Melalui interaksi integrasi kulit dan kontak yang membara, memfokus atau eksposur dari gigitan-gigitan atau sengatan hewan, dan kecelakaan pada jarum suntik itu tersebut. Selanjutnya, ketika kita bekerja dengan bahan biologik, yang pertama kita harus memperhatikan sesuai SOP bahan itu sendiri. Yang kedua, kita harus menggunakan APD sesuai kebutuhan. Yang ketiga, perlakukan semua darah dan cairan itu sebagai cairan yang berbahaya. Yang ketiga, lakukan dokumentasi dengan seksama dan dengan langkah yang benar. Yang terakhir, membuang material yang sudah terkontaminasi tersebut sesuai dengan aturan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahaya potensi ergonomi. Yang pertama, efek muskuletal dari pekerjaan yang berulang dengan posisi yang tetap, duduk, berdiri, atau dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, cara menghandling barang berat yang salah. Yang ketiga, tegangan pada mata ketika bekerja terlalu lama. Yang keempat, kumulatif trauma distress atau CDT.
Keluhan yang muncul karena gerakan yang berulang di dalam waktu yang lama seperti preventing, alat counting manual, dan sebagainya. Potensi bahaya agronomi yang pertama, efek psikologis yang timbul karena telah terbiasa terhadap suatu pekerjaan sehingga hilangnya kewaspadaan. Yang kedua, gangguan bau yang ditimbulkan dari bahan kimia atau hewan. Yang ketiga, gangguan yang timbul karena melakukan pekerjaan yang jadwalnya tidak rutin. Yang keempat, potensi bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan hewan. Yang kelima, kemungkinan untuk menyalahgunakan obat atau bahan karena akses yang mudah. Komponen label pada kemasan. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, identifikasi bahaya. Yang ketiga, tanda bahaya dan artinya. Yang keempat, uraian resiko dan penanggulangannya. Yang kelima, tindakan pencegahan. Yang keenam, instruksi dalam hal terkena atau terpapar. Yang ketujuh, instruksi kebakaran. Yang kedelapan, instruksi tumpahan atau bocoran. Yang kesembilan, instruksi pengisian dan penyimpanan. Yang kesepuluh, referensi. Yang kesebelas, nama, alamat, dan nomor telepon pabrik maupun distributor. Komponen lembar data keselamatan bahan. Yang pertama, identitas bahan dan perusahaan. Yang kedua, komposisi bahan. Yang ketiga, identifikasi bahan. Yang keempat, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang kelima, tindakan penanggulangan kebakaran. Yang keenam, tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan. Yang ketujuh, penyimpanan dengan penanganan bahan. Yang kedelapan, pengendalian pemajanan atau alat pelindung diri. Yang kesembilan, sifat fisik dan kimia. Yang kesepuluh, stabilitas dan keaktivitasan bahan. Ke-11, informasi toksikologi. Yang ke-12, informasi ekologi. Yang ke-13, pembuangan limbah. Yang ke-14, pengangkutan bahan. Yang ke-15, informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian bahan kimia berbahaya. Yang pertama, PP nomor 74 tahun 2001, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, Kepmen Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor Kep 187 Men tahun 1999, pengendalian bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, COSHH atau Control of Substances Hazardous to Health. Yang keempat, MSDS, mencakup suatu berkas data yang mengandung informasi mengenai sifat-sifat suatu bahan atau urgensi, pengenalan umum, sifat-sifat bahan, cara penanganan, penyimpanan, pemindahan, dan pengelolaan limbah buangan bahan kimia. Lembar data ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pekerja dan personel gawat darurat mengenai informasi penanganan suatu bahan dengan aman. Yang kelima, label yang kemasan bahan kimia. Yang keenam, kriteria bahan kimia. Yang ketujuh, nilai ambang kualitas atau NAK. Yang kedelapan, kewajiban para pihak yang terlibat.